Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Raffi Arfiandi, NIM 085, kelas B, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompilasi hukum Islam yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kompilasi hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Dan bila mana membicarakan tentang hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks. Sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Secara garis besar, bahwa buku tentang kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku. Masing-masing buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan, dan buku ketiga adalah perwakafan. Dalam kerangka sistematika, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab, dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal menurut Hasballah Taib. Menurut Hasballah Taib mengatakan pembaruan hukum Islam di Indonesia agak lambat perkembangannya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih kuat anggapan bahwa taklif masih cukup untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Di samping banyak ulama merasa lebih mengikuti pendapat ulama terdahulu daripada mengikuti pendapat orang banyak. Tetapi terkadang itu salah. Latar belakang penyusunan KHI. Ungkapan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, di samping berlaku ya juga hukum dasar yang tidak tertulis yang dijumpai dalam penjelasan umumnya menjadi dasar konstitusional dan sinyal organik keberadaan hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional. Norma dasar dalam pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi awal tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama atau melalui surat keputusan bersama, dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi, kompilasi hukum Islam merupakan hasil konsensus ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Landasan dan kedudukan KHI. Pada dasarnya, secara substantif, berbagai upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang landasan dalam artian sebagai dasar hukum. Keberadaan kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Sunni, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materialnya dapat ditetapkan oleh keputusan presiden atau instruksi. Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada disertasi dari presiden. Isi kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terdiri atas 3 buku. Masing-masing buku tentang perkawinan yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Pembagian dalam 3 buku ini hanya sekadar pengelompokan bidang hukum yang dibahas, yaitu bidang hukum perkawinan, bidang hukum kewarisan, dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematika, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170.
Kemudian hukum kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209. Dan hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. Kemudian yang paling sedikit hukum perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227. Ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturan masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dan dapat dilakukan mencontoh pada peraturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya, karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas. Secara singkat dan global dalam tulisan ini telah dibahas tentang apa dan bagaimana kompilasi hukum Islam dan kedudukan serta keberadaannya di Indonesia. Kompilasi hukum Islam merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendiri dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang sudah terseleksi dengan baik. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.